Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kelompok ini terdiri dari pertama Pipi Sophia, kedua Aas Pujianti, ketiga Hamidah, keempat Aan Andriani, kelima Epa Tusilawati, dan yang terakhir Siti Basyariah. Di dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Ketika memutuskan melakukan penelitian kuantitatif, instrumen memegang peranan penting di dalam penelitian, karena instrumen yang baik akan menghasilkan penelitian yang baik pula. Namun, jika pengerjaan instrumen sudah buruk di awal, tentu hasil penelitian yang dihasilkan tidak dapat memberikan informasi yang diharapkan. Oleh karena itu, sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, instrumen perlu diuji terlebih dahulu untuk dilihat kelayakannya. Ada dua jenis uji yang bisa dilakukan oleh penelitian, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Suatu instrumen dikatakan valid atau memenuhi validitas apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Contoh dalam sehari-hari adalah penggaris untuk mengukur panjang tetapi tidak bisa mengukur berat. Artinya, penggaris adalah instrumen yang valid untuk mengukur panjang tetapi tidak valid untuk mengukur berat. Terdapat beberapa macam validitas. Yang pertama, validitas konstruk. Validitas ini bersifat teoretik yang dinilai oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Kedua, validitas konten atau isi. Validitas ini untuk menilai apakah butir pernyataan yang dibuat sudah sesuai dengan indikator yang ada. Dalam validitas ini, dilihat apakah ada kalimat yang ambigu, struktur kalimat yang salah, petunjuk tidak jelas, dan jawaban yang mudah ditebak. Ketiga, validitas butir tes. Validitas ini menunjukkan derajat kepercayaan suatu instrumen melalui teknik statistik. Untuk melakukan ini, peneliti harus melakukan uji coba instrumen ke sejumlah responden untuk mengetahui skor validitas sebelum instrumen tersebut benar-benar digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Jika suatu instrumen dikatakan reliable, maknanya adalah instrumen tersebut dicobakan dalam waktu yang berbeda, orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang relatif sama. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Contohnya, bayangkan kita mengukur suhu air hangat, kita gunakan dua instrumen yaitu termometer dan jari telunjuk. Pengukuran dilakukan 5 kali oleh orang yang berbeda. Hasilnya dengan termometer, angka yang dihasilkan adalah 37, 36,8, 37,1, 37,2, dan 36,9 derajat Celcius. Sedangkan dengan jari telunjuk, angka perkiraan yang dihasilkan 5 orang yang berbeda adalah 30, 40, 36, 45, dan 25 derajat Celcius. Jelas dalam hal ini, termometer lebih reliabel dibanding jari telunjuk karena menghasilkan angka yang lebih konsisten. Dalam pemasaran, reliabilitas mengatakan kemampuan instrumen untuk menghasilkan skor yang konsisten apabila dilakukan pengukuran variabel berkali-kali. Berikut jenis-jenis reliabilitas. Pertama, reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal adalah reliabilitas yang diperoleh dengan membandingkan dua hasil kelompok data. Kedua, reliabilitas internal. Reliabilitas internal adalah diperoleh dengan menganalisis data yang berasal dari satu kali pengkajian kuesioner. Berikut bisa dilihat mengenai rumus alpha-Cronbach. Maka dapat disimpulkan jika nilai alfa lebih dari 0,90, maka reliabilitas sempurna. Jika nilai alfa 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas tinggi. Jika nilai alfa 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas moderat.
Dan jika nilai alfa kurang dari 0,50, maka reliabilitas rendah atau tidak reliabel. Pada video sebelumnya telah dijelaskan tentang apa itu validasi dan reliabilitas. Nah, di sini saya akan memberikan contoh uji validasi menggunakan SPSS, di mana data yang dibuat secara random. Saya menggunakan Excel untuk membuat datanya dulu. Di sini saya membuat data kuesioner sebanyak 60 responden untuk menguji kualitas data tersebut. Nah, setelah itu masuk ke Excel-nya dan memasukkan masing-masing responden sebanyak 60 responden, lalu dimasukkan secara acak. Untuk semua 60 responden tersebut. Lalu ditotalkan. Setelah hasilnya semua ditotal, lalu kita blok semua datanya. Lalu kita copy untuk data yang akan dimasukkan ke SPSS-nya. Nah, kita paste, klik di data view-nya, kita paste datanya. Nah, di situ diberi nama setiap masing-masing pertanyaan, 1 sampai 5 pertanyaan, lalu di total. Setelah itu klik analysis, lalu correlate. Nah, diblok semua, terus dipindahkan, lalu oke. Nah, akan muncul data korelasi. Di sini kita akan melihat data yang signifikan. Terdapat 2 data yang signifikan. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan uji validasi berdasarkan signifikan 5%. Itu terdapat 2 tilet atau 2 data yang valid atau signifikan. Lalu kita akan menguji data uji reliabilitas. Kita akan uji reliabilitas. Kembali klik datanya, terus di data view, lalu klik analyze, score dan reliabilitas analysis. Kita blok, terus lalu statistik dan oke. Jangan lupa counting, correlation, convergences, dan skala if time delete. Terus continue. Nah, akan ada hasil reliabilitas statistik. Di situ terbaca 0,83, namun untuk cara membacanya ada 0 di depan, ada 0 di belakang angka. Nah, bisa diambil kesimpulan dari uji tersebut. Nilai untuk reliabilitasnya atau Cronbach's alpha itu 0,083, lebih besar dari 0,07
Sehingga data reliabilitas atau validitas itu dapat digunakan sebagai data penelitian. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari contoh uji validasi dan reliabilitas menggunakan SPSS.